Jadi pada kesempatan kali ini kita akan memasang saklar ke mesin pada mesin gurinda duduk. Jadi fungsinya untuk memutar balik putarannya, putar kanan dengan putar kiri dengan menggunakan saklar can switch. Jadi ini adalah dinamo pompa air yang kita ubah menjadi mesin gurinda. Jadi bisa kita pakai untuk mengasah atau gurinda batu-batu juga bisa. Jadi sebelum kita mulai kita harus mengetahui di mana gulungan SP-nya dan gulungan ST-nya. Kita bisa mengetahuinya dengan menggunakan avometer. Jadi avometernya kita kali 1. Setelah itu kita akan cari di mana gulungan yang lebih banyak tahanannya dibanding dengan gulungan yang kurang tahanannya. Jadi kita akan lepas dulu kapasitornya. Oke, sekarang kita cari dulu. Karena pada mesin pompa air ini terdapat 3 kabel yang berwarna hitam, jadi kita bingung, kita harus mengirisnya dengan avometer dulu. Kita cari pasangannya. Oke, jadi ini pasangannya. SP sudah kita beri kode SP1 untuk kabel merah dan yang hitamnya SP2. Jadi tahanannya itu adalah 28,5. Berikutnya ST-nya ST1 sudah kita beri kode. Dan ini juga ST2 dengan satunya sudah diberi kode. Jadi tahanan dari ST itu lebih banyak dibanding dengan tahanan dari SP. Jadi untuk mengetahui mana gulungan SP dan mana gulungan ST itu kita bisa melihat dari jumlah tahanannya. Jadi kalau tahanannya gulungan SP itu cuma 20, kita lihat 28,5, sedangkan kumparan ST-nya itu gulungannya 50 ohm. Jadi sudah jelas gulungan SP itu lebih kurang tahanannya dibanding gulungan ST. Oke, sekarang kita akan lanjut dengan memasang saklarnya. Jadi saklar yang kita gunakan untuk membalik arah putaran itu namanya can switch. Di sini ada beberapa terminal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terminal untuk 1-2 nya, dan untuk inputnya itu ada 4 terminalnya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus memasang silang pada angka ini menunjukkan nomor 6 itu terminal atas, nomor 8 terminal atas, dan nomor 6 di atas juga 4 sesuai dengan angkanya 8, 6, 4, 2 itu terdiri dari terminal yang bagian atas 1, 2, 3, 4. Sedangkan angka 16, 14, 12, dan 10 itu berada pada bawah yang besar ini terminalnya. Kemudian 75 atau 1357 itu ini terminalnya. Sekarang yang pertama kita pasang kabelnya itu adalah pada kumparan SP1. Jadi untuk SP1 kita beri kabel berwarna coklat. Jadi kabelnya itu adalah berwarna coklat. Kita pasang di sini. SP1-nya warna coklat. Langsung kita hubungkan pada angka 16. Jadi tadi 16 itu bagian bawah, ini nomornya adalah 16, jadi terminal bawah. Langsung kita pasang 16, kita masukkan. Jadi pada nomor 16 ini berpasangan dengan SP1. Oke, SP1 kita pasang pada SP1. Kemudian kabel yang berwarna hitam kita pasang pada SP2. Jadi SP2 itu pada SP2 kita langsung pasang pada terminal nomor 1. Namun sebelum kita pasang pada terminal nomor 1, kita langsung masukkan kabel input. Jadi ini adalah kabel inputnya. Kita gabung dengan kabel input seperti ini. Kemudian kita masukkan pada terminal nomor 1. Ini adalah terminal nomor 1. Terminal nomor 1 kita masukkan di sini. Oke, jadi ini adalah terminal nomor 1 itu masuk antara SP2 gabung dengan listrik. Jadi
jadi langsung masuk kepada terminal nomor 1. Jadi digabung antara listrik dengan gulungan SP-nya. Kemudian kabel warna orange kita masukkan, kita pasang dulu kapasitor pada gulungan ST1. Oke, kita pasang dulu kapasitor. Jadi ST1 kita pasang kapasitor. Jadi sambungannya itu ST1. Kita beri kabel warna orange. Jadi ini ST1 ya, gabung dengan kapasitor. Kita beri kabel warna orange. Dan langsung masuk pada terminal nomor 14. Jadi di bawah sini masuk pada terminal nomor 14. Ya, terminal nomor 14. Kita langsung masukkan saja di sini. Oke. Jadi pada terminal nomor 14 ini kita gabung dulu kabel serinya, karena pada ini ada silangnya nanti, ada palang. Jadi kita gabung dengan kabel warna putih yang menyilang nanti ke atas seperti ini. Kita silang ke angka nomor 4. Jadi pada terminal 14 ini silang ke nomor 4. Jadi nomor 14 di bawah terminalnya, sedangkan nomor 4 itu bagian atas. Makanya kita harus memberinya kabel warna putih untuk penyilangannya. Seperti ini. Jadi kita harus masukkan dulu. Botnya kurang naik. Oke, nomor 14 kita silang pada terminal nomor 2. Jadi kita ya tidak menggunakan terminal 12, 4 dengan 3, kita kosongkan. Jadi kita memakai terminal 2 dengan 10. Kita masukkan di sini silang pada terminal nomor 2. Jadi ini terminal nomor 2. Kita masukkan kabel seri dari terminal nomor 14. Kita masukkan. Setelah itu kabel. Nah, setelah kita masukkan dari terminal 14 ke 2, kita lagi sambung ST-nya yang satu. ST2-nya kita sambung lagi dengan kabel warna coklat. ST2-nya. Kemudian kita gabung lagi dengan kabel seri warna putih ini. Jadi ini putih yang kedua, tadi putih yang pertama nomor 14 kedua, sekarang putih kedua itu. Jadi kodenya ST. Jadi ini adalah kabel untuk ST-nya. Jadi sudah kita beri kode di sini ST. ST2 itu adalah ST2. Kemudian kita pasang pada terminal nomor 10. Jadi ST2 itu berpasangan dengan terminal nomor 10 yang nantinya akan diseri pada nomor 6. Kita masukkan dulu. Kita seri. Jadi untuk mengingat saja, ST2 kita masukkan pada terminal nomor 10 yang diseri ke nomor 6. Jadi ini adalah nomor 6 yang bagian atas. Kita masukkan kabel di sini. Oke, nomor 6 kita seri seperti ini. Oke, sudah kita seri. Kemudian jadi semuanya sudah terpasang. Kita ulang SP1 untuk mengecek SP1 itu langsung masuk ke terminal nomor 16. Jadi kita perlu memberinya seri lagi, seri ke atas untuk penyambungannya antara nomor 16 ke 18 itu harus terhubung. Jadi kita beri kabel seri warna biru. Oke. Jadi nomor 16 langsung kita sambung ke terminal nomor 8. Masukkan di sini. Nah, setelah itu input keduanya. Jadi kalau ini tadi kita pasang input pertama itu pasang, sekarang netralnya kita pasang pada angka nomor 7 untuk terminal inputnya.
yang dimana kita akan menyerinya dengan kabel. Oke. Nah, jadi kita pasang netralnya, kita juga seri kabel. Jadi ini adalah kabel seri, kita pasang abu-abu, nanti akan berpasangan 7, kita seri ke terminal nomor 5. Jadi kita pasang dulu input untuk netralnya ke nomor 7. Jadi ini input nomor 7, langsung kita masukkan netral. Kemudian kita seri ke nomor 5. Jadi inputnya itu masuk juga netralnya pada nomor 5. Seperti yang Anda lihat, kita masukkan ke nomor 5. Jadi kenapa kita seri ke nomor 5? Karena pada nomor 5 juga ini membutuhkan suplai arus untuk menyambungnya nanti ke kumparan bantunya. Ini agak longgar, kita ulangi dulu agar tidak timbul bunga api yang berlebihan. Oke, sudah terpasang. Sekarang kita ulang dulu. Jadi setiap kali kita sudah mengerjakan sesuatu, kita harus cek dulu apakah sambungannya sudah benar atau tidak. Pertama kita cek gulungan SP-nya. Jadi SP-nya sudah kita kode. SP1 itu SP1 kita hubung pada terminal nomor 16. Jadi nomor 16 itu ada di bawah sini terminalnya. Jadi ini SP1. Ini SP1, kita terminal nomor 16. Jadi sudah pasti nomornya 16, jadi dia di bagian bawah. Kedua SP2 kita cek. Mana SP2? Ini SP2, kabelnya warna hitam. Langsung masuk ke sumber listrik nomor 1, berpasangan dengan sumber listrik nomor 1. Kemudian ST1. Jadi ST1 itu kita sambung kapasitor seperti ini, kapasitor. Jadi kapasitornya menggunakan 8 mikrofarad. Kabelnya itu kita sambung dengan warna orange. Jadi di sini warna kabel tidak masalah. Jadi untuk mempermudah saja, kita dapat menggunakan banyak macam warna. Jadi bisa saja warna hitam semua, tapi kita harus perhatikan kode dan sambungannya. Jadi ST1 itu berpasangan dengan kapasitor yang kita teruskan ke terminal nomor 14 bagian bawah, dimana di terminal nomor 14 ini kita beri seri dengan menggunakan kabel warna putih, seri ke nomor 2 atas, jadi bagian atas nomor 2. Jadi ini ST1. Kemudian ST2 nya ini juga menggunakan kabel warna coklat keoresan ya, karena warnanya agak pudar. ST2 nya itu kita langsung sambungkan ke nomor 10, terminal ke nomor 10. Kemudian kita seri ke nomor 6. Jadi itu di sini kita lihat kabelnya menyilang. Jadi itu menyilang. Karena ini ibaratnya saklar tukar, jadi harus kita silang ya. Kabelnya itu kita silang. Inilah nanti kabel yang menyilang ini yang menentukan pembentukan arah putarannya, dimana kita saklar ke nomor 1, maka U1 akan ketemu dengan set 1. Kemudian kita saklar ke nomor 2, maka U1 akan berubah, yang tadinya U1 ketemu dengan ST1 akan berubah menjadi U1 ketemu dengan ST2. Jadi sekarang sudah kita cek semuanya sudah benar. Oh ya, ini saya lupa jelaskan. Jadi kenapa kita sambung ini kabel biru nomor 16 ke 8? Karena agar ketika kita arahkan camnya atau switchnya ini ke nomor 1, maka arus listrik akan masuk ke sini dan diteruskan ke nomor 8 untuk suplai listriknya ke 7 langsung ke nomor 14. Jadi itu pembalikan arahnya. Jadi saat kita tidak memasang kabel di sini antara 16 ke 8, maka arus tidak akan sampai. Jadi ini fungsinya untuk meneruskan arus saja. Oke, sudah kita cek. Sama fungsi juga ini 7 ke 5 untuk menghubungkan arus ke terminal 5. 7 kan input, kita ambil dari belakang, dia langsung masuk ke angka nomor 5. Oke, sekarang kita akan tes. Jadi biasanya kita tes itu jika kita menggunakan daya listrik cuma 2 ampere, maka MCB akan jatuh karena saklar yang kita gunakan ini cukup besar. Jadi ampernya itu 63 ampere. Jadi biasanya kalau kita menggunakan saklarnya itu lampunya akan mati. Bisa kita tes sekarang.
Oke, kita ambilkan dulu. Oke, jadi ini ada terminal stop kontaknya. Kita akan cuci kepada sumber arus. Kita lihat. Jadi karena arusnya saklar ini arusnya cukup besar. Jadi biasanya kalau kita arahkan ke switchnya, lampunya akan jatuh dikarenakan ampernya itu cukup tinggi. Jadi ini cuma contoh saja. Jika terjadi saklarnya mati nanti, itu bisa kita ganti dengan saklar yang ampernya itu rendah daripada saklar ini. Karena ini cuma contoh saja untuk membagi pengetahuan saya saja, untuk berbagi sesuatu ya yang lebih bermanfaat. Oke, sekarang kita tes, arahkan saklarnya. Oke, jadi lampunya langsung mati. Jadi listrik di sini tidak mampu karena cuma menggunakan listrik 450 watt 2 ampere. Jadi tidak bisa langsung kita tongkakkan karena ampernya itu cukup tinggi. Jadi sebelum kita mainkan ini untuk membalik putarannya, jadi untuk mengatasinya itu kita bisa langsung saklar dulu. Kita cabut dulu di sini. Jadi sebelum kita masukkan colokan pada terminal, terlebih dulu kita harus saklar. Ini seperti ini, saklar. Oke, itu akan mengurangi sentakan percikannya, jadi mengurangi ampernya, jadi bisa berputar. Kemudian kita colok di sini, kita masukkan. Oke, kita lihat putarannya. Jadi sudah kita saklar dulu ya, baru kita masukkan colokannya ke stop kontak. Itu bisa mengurangi bunga api pembakaran ampere. Kita lihat. Oke. Jadi sudah. Jadi putarannya itu sekarang kita lihat putarannya ke arah Jadi putarannya ke kiri. Sekarang kita arahkan cam switch-nya itu ke nomor 2. Jadi tadi itu nomor 1, kita arahkan ke nomor 2. Nah, setelah kita arahkan ke nomor 2, baru kita lagi masukkan stop kontaknya di sini. Oke. Kita masukkan seperti ini. Oke, kita lihat putarannya. Oke. Jadi putarannya ke kanan. Kalau tadi ke kiri. Lihat. Oke. Jadi putarnya ke kanan, sudah terbalik. Kalau tadi ke kiri, sekarang ke kanan. Jadi ini adalah saklar pembalik putaran. Cuma karena ampere saklar ini terlalu besar, jadi kita tidak bisa menggunakannya putar kanan dan putar kiri, kecuali kita ganti saklar yang lebih kecil karena listrik di rumah saya ini rendah, jadi tidak mampu. Jadi itu cara membalik arah putaran dengan menggunakan kunci. Jadi sekali lagi kita tes, kita arahkan memang ke arah nomor 1. Jadi ketika saklarnya kita arahkan ke nomor 1 kensusnya itu, maka dinamonya akan berputar ke sebelah kiri. Oke. Kita masukkan. Oke. Jadi kita masukkan seperti ini. Bisa dilihat. Saya akan masukkan colokannya. Oke, lihat. Oke, saya cabut. Jadi putarannya ke kiri. Oke, sudah jelas. Jadi putarannya ke kiri. Lihat. Memang kelihatannya ke kanan, tapi putarannya itu ke kiri. Oke, sekarang kita arahkan kensusnya ke arah nomor 2. Kemudian kita masukkan lagi stop kontaknya. Seperti ini. Jadi kalau tadi arah putarannya ke kiri, sekarang ketika kita arahkan camsnya ke nomor 2, maka putarannya akan berputar ke arah kanan.
Coba kita lihat, kita masukkan. Oke, jadi putarannya berubah. Kita lihat, jadi putarannya ke kanan. Oke, jadi ini adalah cara memutar membuat putar motor arah power reverse kanan dan kiri, motor satu fas kanan kiri. Jadi ini jenis motor kapasitor kapasitor star. Jadi Dynamo Fire itu kita golongkan sebagai motor kapasitor star karena hanya menggunakan satu kapasitor dan kapasitornya pada saat operasi terhubung terus, jadi dikategorikan sebagai motor kapasitor. Beda dengan Dynamo yang menggunakan dua kapasitor yang dikategorikan sebagai motor kapasitor star running. Jadi dimana kapasitornya itu dua-duanya bekerja pada saat start, kemudian ketika motornya sudah berputar maka satu kapasitornya itu akan lepas. Jadi beda dengan kapasitor star ya, dengan star running. Oke, jadi sekian dari saya. Ini adalah cara membalik arah putaran motor dengan menggunakan camshaft. Jadi mungkin sudah jelas. Jika ada pertanyaan Anda bisa ajukan di komentar. Jadi tadi ini bisa saja kita masukkan dulu colokannya ke stop kontak, kemudian kita arahkan 1-2 dan akan berputaran. Cuma ampere dari saklar ini cukup tinggi dan listrik di rumah saya tidak mampu, jadi sebagai contoh saja. Jadi bisa kita ganti dengan saklar yang lebih rendah, mungkin yang menggunakan 10 ampere karena saklar ini adalah 63 ampere, jadi sangat tinggi ya. Oke, jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.